Yang namanya setan itu akan selalu mengganggu kita, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Dan kondisi ini pun diketahui oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan sahabat-sahabat beliau, Nabi sendiri itu banyak gangguannya. Dalam satu riwayat pernah Nabi ketika sholat diganggu oleh setan dan Nabi cekek sampai-sampai Rasulullah itu merasakan betapa dingin lidah setan yang dicekek, dan Nabi berpikir untuk mengikat setan ini di tiang masjidnya Madinah Nabawi. Cuma Rasulullah teringat saudara beliau yang bernama Nabi Sulaiman yang telah meminta tentang kekuasaan, kemampuan menaklukkan bangsa jin, sehingga Nabi melepaskan itu, nggak jadi diikat. Sekelas nabinya itu ada itu setan iseng banget lagi dia. Rasul digoda. Kali lolos, kayak nggak ada kerjaan lain gitu loh. Makanya sekelas Rasulullah digoda, waduh seperti itu. Jadi kita nggak, ya istilahnya ini bisa kita jadikan sebagai satu motivasi buat kita saja. Ya walaupun kita nggak jauh dari tempatnya mahasiswa, tetapi setan-setan yang lain itu akan selalu mengganggu kita. Dan kondisi ini pun diketahui oleh baginda Rasul. Makanya Rasul memberikan petunjuk-petunjuknya kepada kita sebagai umatnya dalam rangka perlindungan dan memohon pertolongan dari gangguan-gangguan syaitan. Baik ketika kita sadar, setiap kita ingin melakukan aktivitas, kegiatan, maupun ketika kita menjelang tidur dan bangun dari tidur kita. Ya, makanya kita jangan sampai lupa untuk hadir di majelis taklim untuk mempelajari ajaran Islam, mempelajari doa-doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Banyak sekali. Mau zikir harian sebagai perlindungan ada, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali setiap hari zikirin itu. Ada zikir ba'da sholat sebagai bentuk permohonan perlindungan kita dari gangguan jin, setan, sihir, dan lain sebagainya. Baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas. Dan ketika sholat maghrib dan sholat subuh ditambah bismillahillazi la yadurru sampai akhir 3 kali. Dan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Ketika menjelang tidur baca ayat kursi. Apalagi ada doa pagi dan sore. Jadi Rasul itu memang banyak memberikan kepada kita petunjuk-petunjuknya dalam rangka bentuk permohonan dan perlindungan tadi. Iya. Kalau kita nggak belajar, kita nggak akan tahu itu. Kalau Rasul pun memberikan ijazah seperti itu. Dan disinilah kita harus termotivasi untuk mempelajari Islam lebih dalam lagi, terutama masalah yang terkait dengan zikir dan doa yang memang bersumber sahih dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu upaya kita. Itu senjata yang ampuh, luar biasa. Dan kalau mau diurut banyak sekali doa-doa yang Nabi ajarkan kepada kita agar perdagangan kita terlindungi, agar rumah tangga kita juga terselamatkan dari pengaruh-pengaruh mereka. Semuanya itu. Jabatan kita pun sama. Jadi setiap aktivitas pasti ada petunjuk yang Rasulullah SAW berikan kepada kita. Makanya Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna dan menyempurnakan. Tidak ada satu pun yang tidak disinggung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aktivitas dunia kita semua ada semua hukumnya, nggak ada yang terlewatkan. Ente sebagai seorang bos, seorang pemimpin, wah banyak hadis-hadis tentang kepemimpinan. Ente seorang bawahan, banyak pula hadis tentang bawahan. Ente seorang pedagang, banyak sekali contoh tauladan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul pun seorang pedagang. Ada semua. Tinggal kitanya nih mau belajar apa enggak. Iya kan? Kita selalu ngomong Rasul itu sebagai suri tauladan kita. Sejauh mana? Arti suri tauladan itu apa? Guru.
sebagai guru, sebagai yang kita jadikan cermin dalam kehidupan, panutan kita. Itu sejarah Nabi aja nggak tahu. Gimana mau jadi Nabi panutan? Iya kan? Tahu nggak sejarah Nabi? Jadi suri tauladan ente cerita Nabi nggak tahu. Seperti itu. Baik kalau kita betul-betul ingin menjadikan Rasul sebagai suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, ente pelajari itu sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin ente pelajari sejarah beliau, akan semakin cinta hati kita kepada Nabi.